Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Selasa tanggal 2 bulan Safar 1446 Hijriah. Kita kembali dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan sholat isya berjamaah. Maka pada waktu yang kurang lebih 30 sampai 40 menit ini kita isi dengan kajian-kajian agama Islam. Mudah-mudahan yang demikian menjadi manfaat bagi kita, menambah ilmu dan wawasan, kecerahan bagi kita dalam beragama. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kajian malam hari ini ulun buka-buka dobit tentang kajian yang pernah disampaikan pada tanggal 13 bulan Safar 1442 Hijriah. Hari ini tanggal 2 bulan Safar 1446. Berapa tahun toh? 4 tahun. 4 tahun. Tentang apa? Tentang kekeliruan di dalam ibadah sholat. Dulu pernah disampaikan. Artinya ada beberapa hal yang patut untuk kita ketahui, karena sholat ini adalah sesuatu yang wajib bagi kita, dan ibadah sholat yang dikerjakan tepat waktu itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengenal juga beberapa hal yang perlu kita teliti, karena itu melakukan sesuatu merupakan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Ada kesalahan-kesalahan dalam ibadah sholat yang kita tidak menyadari kesalahan itu. Di antaranya adalah memperlambat takbiratul ihram. Setelah imam takbir, makmumnya santai-santai. Ini kekeliruan. Mengejar untuk takbir bersama imam itu ganal benar pahalanya. Nabi Muhammad SAW katakan, siapa yang sholat selama 40 hari dengan tidak pernah ketinggalan takbiratul ula bersama imam, maka 2 kelepasan. Lepas daripada dahsyatnya api neraka dan lepas daripada kemunafikan. Jadi jangan memperlambat. Kalau kada perlu atau tidak memang harus terlambat. Tapi kalau pada saat kita ada perlu sesuatu yang menjadi mengganggu kita dalam ibadah sholat, boleh kita lakukan dulu. Umpamanya apa? BAB dan kebelat hendak benar kencing, jangan diteruskan, nanti sholat kita terganggu. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru, kata Nabi. Wa idza raka'a farka'u wa idza qara'a fa ansitu. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmizi dalam Sahih Al-Jami'. Sesungguhnya kau jadikan imam itu untuk diikuti. Kita tunjuk seseorang mengimami kita bukan untuk disalahi, tapi untuk diikuti. Sehingga faiza kabbaro fakabbiru, apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kita. Jadi kita bertakbir setelah takbiratul ihram imam. Asal jangan mendahului. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah.
Wa idza qara'a situ, apabila imam membaca ayat, membaca Al-Fatihah, situ maka dengarkan. Dengarkan bacaan imam itu. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad 8889 nomor hadis, Imam Mirji 367 dan saya Al-Jami 2359. Dan hadis ini dinyatakan sahih. Mengikuti imam bertakbir dan bertakbir. Masalahnya kadang-kadang, maaf, ada imam yang takbiratul ihram atau takbir intiqalnya dipanjangkan dengan beberapa harakat. Padahal takbiratul ihram dan takbir intiqal, apa arti takbir intiqal? Takbir penghubung dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Dari ruku ke duduk dan duduk ke sujud lagi. Dari sujud duduk antara dua sujud. Ada kalimat Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal dan takbiratul ihram itu sama. Kadang ada yang lebih daripada 2 harakat. Kalimat Allahu Akbar, lamnya itu hanya 1 alif dan 2 harakat. Maka dalam takbir seyogianya jangan terlalu panjang. Allahu Akbar, cukup. Jawabannya pasti menang panjang tuh. Kenapa jadi panjang benar? Kada kau masuk. Apanya yang dimasukkan? Jadi Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kita berniat sebelum mengangkat takbir bahwa kita melaksanakan sholat, dan niat itu sepakat 4 mazhab. Niat itu di mana letaknya? Di dalam hati. Kenapa takbir kada hendak panjang? Kalau kita mulai mengangkat takbir, Allahu Akbar, hati kita, aku sembahyangkan perdu maghrib. Maghrib ke isya kah? Maghrib isya 2 rakaat. Ya, pasti kepanjangan. Ini mulut itu Allahu Akbar. Nah itu. Jadi jangan melebihi daripada 2 harakat. Takbir intiqalnya kayak itu juga. Takbir intiqalnya biasanya nang panjang. Makanya ulun bergembira waya ini imam kita agresif, para remaja, pemuda, seperti Nang Dausat Fikri dan yang lainnya, itu nyaman gerakannya. Coba lo menang kayak kami yang sudah 65an, naiknya itu nang uyuh benar. Naiknya banyak sujud, kemudian naik. Nah, naik nih kada paham imam nang Tuhan Takbir intiqalnya sesuai dengan gerakan. Jadi begitu sujud, bangkit, Allahu Akbar. Jadi diiringinya dengan kalimat takbir. Jadinya bukan 2 harakat itu, 6 harakat. 6 harakat jadinya. Syukur-syukur kalau bertemuan makmum nang sabar. Problemnya makmum kada sabar. Ya berdiri juga, makmum berdiri aja berdulu. Nah, di sini masalahnya. Ama yahsa ahadukum aula yahsa ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayajala surat himarit. Ada hukuman sebenarnya dari makmum yang mendahului imam, tapi kada kawa sepenuhnya disalahkan lawan makmum. Karena imamnya terlalu lamban. Boleh geraknya lambat karena lintut sakit, pinggang sakit, tapi takbir intiqal tidak harus dari sujud sampai berdiri kada bersambung-sambung 2-3 kali napas, tidak. Allahu Akbar, cukup diambil di posisi pertengahan atau posisi kita dari tengah sudah berdiri kemudian sampai kita tegap baru Allahu Akbar. Itu yang paling nyaman karena makmum akan melakukan sesuatu mengikuti imam setelah imam mengatakan akbar. Jadi Allahu Akbar makmumnya. Nah, wa idza raka'a farka'u, apabila ruku imam maka ruku makmum. Wa idza qara'a ansitu, apabila imam membaca sesuatu dengarkan. Ini di sini juga ada kesalahan. Kadang-kadang merasa ayatnya nyaman benar lalu mengumpati ramai imam sampai imam terganggu. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Nabi bersabda, kata Ibnu Umar,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi jazwa mankibai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya sejajar dengan dua bahu. Takbiratul ihram kita. Nabi mengangkat dua tangannya sejajar dengan dua bahu. Izab tatahas salah. Apabila Nabi memulai salat, Allahu Akbar. Nah, wa idza kabbara lirruku wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'ahu ma kadzalika aidan. Apabila Nabi bertakbir dari ruku, sami Allahu liman hamidah, bolehkan posisi tangan seperti takbiratul ihram, sejajar dengan dua bahu. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, mengangkat kepala dari ruku sama. Jadi yang posisi yang kayak takbir itu pertama takbiratul ihram, yang kedua sami Allahu liman hamidah, yang ketiga dari tasyahud awal kemudian berdiri Allahu Akbar, angkat lagi tangan kita. Jadi pada posisi seperti itu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, namun ada lagi hadis lain, Bapak-bapak. Maka perbendaharaan Islam ini tentang apa? Tentang ibadah sholat ini luar biasa. Maka kita jangan secepatnya menghakimi ataupun mengatakan itu orang lain tuh salah. Apalagi mengatakan keadaan dasar. Karena berbagai macam sholat yang Nabi ajarkan itu dengan cara-cara yang berbeda-beda. Bismillah. Pertama, dari Malik bin Huwairis. Apa kata Malik? Anna Rasulullah sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima uzunaihi. Jadi dari hadis yang lain, hadisnya Imam Muslim yang tadi Imam Bukhari dan Muslim sejajar dua bahu. Kemudian dari Malik, Nabi mengangkat dua tangannya hatta yuhadhiya bihima uzunaihi, sejajar dengan dua telinga. Ini dua bahu. Sejajar dua telinga. Ini hadis nang masyhur. Hadis nang masyhur dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Baik itu laki-laki perempuan, angkat takbir sejajar dua bahu atau sejajar dua telinga. Artinya di atas kepala atau di atas telinga jangan, karena Nabi tidak pernah melakukan. Atau di bawah dari bahu jangan. Allahu Akbar. Kemudian benar tangannya kada diangkat-angkat, tidak, sejajarkan. Dan yang namanya takbir, dua telapak tangannya menghadap ke kiblat. Nah, ini kadang-kadang Allahu Akbar. Ini kan takbiratul ihram ini. Allah menghadap ke takbiratul ihram. Hatta wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Nah, apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada ruku, faqala sami Allahu liman hamidah. Maka Nabi membaca sami Allahu liman hamidah. Fa'ala misla zalika. Bacaan ini wajib, Bapak-bapak. Bacaan ini wajib. Imam sami Allahu liman hamidah. Tang kada ingat ya. Tang kada ingat. Allahu Akbar ruku. Allahu Akbar jar imam. Makmum wajib interupsi. Interupsinya apa? Subhanallah. Bisa. Atau meluruskan kekeliruan imam. Seperti meluruskan membaca ayat. Imam seharusnya sami Allahu liman hamidah ini wajib bagi imam. Bagi makmum, Rabbana walakal hamd itu sunnah. Jadi imam terucap Allahu Akbar, ruku seharusnya sami Allahu Akbar kata imam. Maka makmum yang di belakang wajib luruskan sami Allahu liman hamidah. Diucapkan nyaring atau diucapkan subhanallah. Mun hendak tuduh poin langsung sami Allahu liman hamidah. Oh berarti imam, aku kada ingat kata imam sami Allahu liman hamidah, maka imam bisa merubah sami Allahu liman hamidah. Karena ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam itu wajib. Bagi imam wajib. Dan Rabbana walakal hamd itu bagi makmum diucapkan. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd. Maka ucapkan Rabbana walakal hamd bagi makmum. Kemudian malaikat akan mendoakan orang yang mengucapkan seperti itu.
dosanya diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Kalau sami Allahu liman hamidah yang dipraktekkan kita, imam sami Allahu liman hamidah, berarti makmum juga bangkit tangannya seperti ini. Seperti ini. Dua pendapat, makmum kada perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi setelah tangannya naik dan turun, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Tapi jika sholat sendirian, sholat sunnah, maka dia lakukan kedua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi jika dia menjadi makmum yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka imam yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Yang kecil ini Pak sangat penting, karena berkaitan dengan apa? Dengan kewajiban kita. Bayangkan jika ini dilakukan 17 kali dalam sehari pengampunan Allah Ta'ala. Allah mengampuni orang yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah selama 17 kali dalam sehari. Karena sholat itu 17 rakaat. Luar biasa.